lillahi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Merah Putih itu sebetulnya berdiri di rumah saya, bekas wartel, warung telepon. Nah, jadi ketika di situ hanya taman bacaan dan calistung. Tiba-tiba ada anak yang datang baca bukunya terbalik nih. Baca bukunya terbalik, terus saya tanya rumahnya di mana? Dia bilang rumahnya ada di kolong jembatan. Kaget dong. Kita datang ke sini setiap habis asar sampai menjelang maghrib. Bawa buku di dalam karung, kita kasih mereka baca, ternyata tertarik. Terus lama-kelamaan kita punya rasa jenuh ya, karena tiap hari harus bawa begitu. Akhirnya kami buat di sini stay, tapi waktu itu banyak penolakan. Kita tuh belajar di atas laut, di pinggir laut gitu kan, jadi ketika ada perahu lewat, kita diem, karena suara kita kan sama suara perahu itu lebih besar suara perahu gitu. Selain pendiri, saya juga sering mendobrak adat istiadat di sini yang kurang baik, kurang yang tabu. Saya juga mengasih seperti masukan, dan saya juga biasanya dijadikan tempat curhat sama ibu-ibu di sini, sama warga di sini. Mereka curhat baik dalam masalah rumah tangga, tentang agama, seperti itu. Pertama kali berdiri adalah saya itu diancam mau dibunuh. Kalau saya berani bikin sekolahan ini, ya saya akan dibunuh. Jadi ketika kami difitnah, contohnya ketika saat ini ya, ada satu ormas yang memang tidak, dia mengatakan ormas itu ya, kita nggak tahu benar atau tidak, wallahu alam gitu. Bangunan kami ini yang sekarang nih dibilangnya untuk kafe. Kafe itu kalau di sini diskotik ya. Padahal kami sudah pasang dan orang tuh kan melihat, logikanya gini, ketika saya ke sana tiap hari melihat, orang kan mikir, oh ini Bunda Desi, nggak mungkin lah Bunda Desi jadiin kafe gitu. Tapi ada orang-orang tertentu yang mengatasnamakan itu, yang memang cari sensasi. Lalu mereka bilang mereka nggak suka dengan bangunan kami. Senin sampai hari Jumat ya, jam 8 pagi sampai jam 10 itu ada PAUD, Kak. Kalau PAUD ini ya saya ajarin, saya mengikuti yang saya pengalaman di TK, ya seperti biasa kayak ada seninya gitu, seni melipat, seni mewarnai, seni kayak menempel-menempel kolase gitu. Terus ada kayak menggunting juga, mewarnai termasuknya, terus mengaji Iqra juga gitu-gitu. Terus kalau Senin sampai Rabu ini ada paket gitu. Memang cuma sampai 3 hari gitu kalau paket. Terus sorenya ini kita Senin sampai Sabtu itu TPQ kecil dari jam asar, bada asar sampai jam 5 sore. Lanjut jam 5 sorenya ini ada TPQ besar. Mereka jam 5 sore persiapan untuk sholat berjamaah maghrib sampai jam 8 malam. Pemberdayaan ini Sabtu Minggu, Kak, biasanya. Karena mereka jaraknya jauh-jauh, makanya kita ambilnya Sabtu Minggu, mereka hari libur sekolah. Kalau mengganggu untuk ngajar sih nggak ada ya, kayak gitu. Cuma ya kalau saya lihat-lihat ya, ada yang mengusik lah ya, Kak. Mengusik kan beda sama itu yang nggak suka gitu ya. Ini sih kayak ya ibu-ibu yang biasa yang pernah itu juga berdebat gitu. Kayak mengusir halus lah rumah belajar Merah Putih juga gitu. Kalau bisa jangan berisik lah gitu, kalau bisa jangan sampai malam. Kan namanya di sekolahan kan teriak-teriak ya, Kak. Gitu. Mungkin dia kondisinya lagi tidur gitu. Tolong dong jangan berisik. Ya kayak kemarin air gitu. Air sampai itu digergaji, dikedor-kedor saya. Saya kan kaget. Saya kan orangnya nggak bisa keras, nggak bisa dikagetin sampai secara gitulah. Saya langsung telepon tuh Bunda Desi, saya nggak bisa
karena kondisi sendiri kan, saya tuh paling takut udah kayak langsung kayak gitu, kalau diajak berantem gitu, Kak. Jadi ya udah saya langsung telepon Bunda Desi, saya bilang, "Ini Bun," saya bilang, "lagi nyalain air digedor-gedor," gitu. Saya dengar sama tetangga ada pengajian di Tim Merah Putih, pengajian untuk ibu-ibu, untuk lansia. Jadi saya berminat untuk mengaji di sini. Tapi aku tanya, apakah ibu-ibu doang atau ada yang anak kecil? Tapi ada campur kata gitu. Jadi saya mau ikutlah dengan ibu-ibu yang lain. Saya mengerti baca huruf, ibarat kata ikro, walaupun salah satu ada pun yang salah. Tapi kan kita harus niat ada belajar. Masih ada ya kemauan belajar untuk belajar gitu. Daripada enggak sama sekali. Walaupun usia saya ibaratnya mau tua gitu. Kalau dulu kan beda dengan sekarang huruf-hurufnya gitu. Tidak seperti kayak yang dulu. Jadi bahasanya lain. Belajar tentang praktek sholat, menghafal juz 30, belajar tentang fikih, idgham, menghafal huruf-huruf, terus huruf qalqalah. Semua itu termasuk ke dalam sini. Terus diajarin juga tentang banyak hal, harus berperilaku seperti ini. Jadi kita nggak boleh berperilaku jahat ke semua orang gitu. Jadi tujuan kami adalah ingin sekali anak-anak kami itu berubah, tidak tinggal di sini. Ada pepatah bilang yang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, dan kami ingin menghilangkan itu. Masa iya kalau mamanya pekerja malam, anaknya harus pekerja malam, kan tidak kan? Itu yang kami ingin rubah gitu. Bagaimana cara rubahnya? Dari agama kita bantu mereka, dari keterampilan, dari akademik itu kita bantu mereka, dan mereka bisa mendapatkan kasih sayang dari kami semua. Itu. Ya sebetulnya banyak ya, menyentuh dari anak-anak. Ada ketika saya harus mati-matian membantu satu anak saya ketika mendapat pelecehan seksual dan dari pemerintah tidak dibantu, itu dengan keadaan saya baru ditinggal suami, itu kan yang benar-benar beban mental saya gitu kan. Itu dan yang paling dan yang kemarin ya yang parah, yang ketika di sini harganya terus berubah dari 150 hingga 400 juta rumah ini. Itu yang yang bikin kita nggak kuat. Ya menurut saya Bunda Desi benar-benar luar biasa sama almarhum ayah yang telah membangun Rumah Belajar Merah Putih ini untuk anak-anak Koljem gitu termasuknya. Karena di sini benar-benar anak yang putus sekolah ini sangat 100% kalau dibilang, yang kuliah aja cuma bisa dihitung lah 1-2 anak ya kayak gitu. Jadi sampai sekarang ini Rumah Belajar Merah Putih bertahan walaupun banyak rintangan gitu ya, banyak yang tidak suka, banyak lah pokoknya yang lebih tidak suka sama Rumah Belajar Merah Putih. Saya nggak pernah hitung ya Mas. Kami tuh membuka donasi itu ketika kami memang ada perlunya. Jadi contohnya kayak open donasi untuk sekolah Merah Putih gitu kan. Itu lalu open donasi misalkan buat Jumat Berkah gitu. Kalau untuk operasional walaupun minus tetap pakai uang pribadiku gitu. Tapi ada beberapa donatur yang beliau yang stop, jangan pakai uang pribadi Bun, aku yang bantu itu. Semoga Rumah Belajar Merah Putih makin sukses, makin jaya, dan semoga
Rumah Belajar Merah Putih tidak dipandang rendah oleh semua orang. Moga-mogahan biar panjang sepanjang masa, biar lancar dan bagus selamanya. Merah Putih itu selalu ada di hati saya dan di hati semua rakyat sini. Kedepannya ya alhamdulillah doa saya ya mungkin doa tim Merah Putih, doa anak yatim piatu, doa anak-anak Poljum juga ya untuk seluruh lah yang mendukung Rumah Belajar Merah Putih ini tetap ada. Alhamdulillah terwujud ya Kak ya, kita bisa mempunyai bangunan rumah sendiri. Alhamdulillah di depan mata ini sudah jadi gitu. Jadi kita benar-benar nggak bisa diucapin dengan kata-kata. Ya senang, bahagia, mau nangis juga gitu, terharu gitu. Pasti ya sama lah seperti apa yang saya rasain. Mereka juga yang benar-benar mendukung Rumah Belajar Merah Putih pasti ingin menangis gitu, menangis bahagia gitu. Harapan saya agar Merah Putih masih sesuai dengan namanya, Merah Putih Karya Mandiri. Harapan saya Merah Putih tetap konsisten menjaga hatinya di jalan yang memang sesuai dengan apa yang kita cita-citakan dari dulu, istiqomah, terus berkarya untuk kita, berkarya untuk warga lingkungan, dan kita bisa mandiri dalam arti kata kita bisa berdiri sendiri tanpa meminta-minta lagi, membuka open donasi gitu kan. Walaupun orang yang ngasih sama kami ini memang mereka paham kami gitu, tapi kan sudah ada selentingan di IG tuh, oh ini minta donasi melulu, itu ada gitu. Ini minta donasi melulu nih, nggak tahu ya, memang kayaknya akun hack ya gitu ya. Tapi ya kami terima kasih telah kami diingatkan seperti itu gitu. Ya gitu. Jadi Merah Putih saya berharap sebelum Allah menyuruh kita berhenti, Merah Putih harus tetap jalan.